Bagaimana mungkin Tuhan ada orang yang bukan Tuhan? Jelas bayi lahir tanpa keinginan laki-laki, mana mungkin. Sampai pada suatu hari setelah sekian tahun, saudara, saya mengumpulkan sebuah data yang gak pernah tahu jawaban. Begini, puluhan, bukan cuma belasan, lebih dari 30 keluarga yang saya pernah kenal, dan mungkin ada keluarga itu di Kutai Barat. Coba cocokkan dengan apa yang saya temukan. Ini ada di beberapa negara. Saya kenal banyak orang, sebelum mereka bertobat, mereka sudah punya anak. Begitu mereka jumpa Tuhan dan lahir baru, hidupnya berbarui, anak-anak sudah besar-besar. Ternyata ada beberapa keluarga Tuhan berikan anak lagi. Bahkan waktu si istri hamil, suami istri malu, anak sudah besar-besar hamil lagi. Mereka pun tidak siap. Nah, ini terjadi setelah pertobatan itu. Nah, yang mengagumkan, saudara, mengapa anak-anak yang dilahirkan tanpa diharapkan, karena mereka sudah umur, sudah ada anak, sudah besar-besar, bahkan tidak sedikit yang sudah KB, bahkan sampai steril sekalipun. Dari yang steril itu saya ketemu 4 pasangan yang bisa hamil lagi, yang sudah steril. Nah, salah satunya, kalau saudara pernah ingin tahu, Bapak Gondowijoyo, pemilik majalah Bahan, sampai gempar, dokter pun gempar, sampai dikatakan, apa nggak salah steril ini? Kenapa bisa hamil lagi? Nah, 100% anak-anak yang dilahirkan dari keluarga-keluarga seperti itu, yang jelas-jelas ini ayatnya bukan karena keinginan laki-laki, karena memang nggak ingin punya anak lagi mereka berdua. Dengarkan baik-baik Usmanto dan Foni, dan dengar semua anak-anak itu. Semua anak-anak yang dilahirkan dengan cara seperti itu, dari bayi sudah nampak hebatnya kerohaniannya, pinternya, dan luar biasa. Itu saya punya fakta begitu banyak, cuma saya nggak pernah ketemu jawabannya. Bagaimana orang-orang ini bisa anak-anaknya hebat seperti itu? Dan semua orang tua memuji anak yang terakhir ini tadi, kenapa jadi seperti ini? Nah, saya ini kalau punya kasus-kasus seperti itu, saya selalu tanya kepada Roh Kudus. Sebab saya sangat percaya 100% firman Tuhan adalah jawaban untuk semua permasalahan hidup di dunia ini, dari segi apa saja. Nah, muncullah ayat ini. Orang-orang atau anak-anak yang diperanakan bukan karena keinginan laki-laki. Luar biasa. Kira-kira ada teman saudara di Kutai Barat yang seperti ini keluarga itu? Coba tanya, anak yang terakhir itu seperti apa? Pasti ya. Nah, di situ saya percaya. Usmanto serius? Foni serius? Jangan KB? Serius ya? Kalau enggak diberkati hari ini. Percuma menikah. Awas. Ini perkara yang luar biasa yang Alkitab ajarkan. Maka itu perintah di Kejadian 1. Dengar, ketika Tuhan menjadikan Adam dan Hawa, lalu dilihatnya mereka itu hebat seperti Tuhannya. Saudara dengar ini. Baru Tuhan berpikir, ya, saya pakai kata ini, setelah Adam dan Hawa bisa melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia, saudara, itu sungguh-sungguh Tuhan kagum kepada mereka. Baru Tuhan berbicara, sini kamu dua, aku berkati kamu. Ini saya pakai terjemahan bebas. Untuk apa? Tuhan, engkau berkati kami. Kalau mereka bertanya, aku sebagai bapakmu melihat kamu dua hebat luar biasa. Alam dan semua binatang tunduk kepada otoritasmu. Maka betapa hebatnya kalau aku berkati kamu dalam pernikahan, lalu kamu punya anak-anak, dan anak-anakmu juga hebat seperti kamu, seperti aku juga hebat. Lalu anak-anakmu menikah, kamu punya cucu. Mengerti? Maka penuhi bumi dengan anak-anak yang seperti itu. Mengerti kalau saya terjemahkan bebas ayat itu? Lalu sekali dalam nama Yesus, anak-anak muda, jangan sekali-kali, puji Tuhan, jangan marah ya Rus, kalau saya tapi harus ngomong ini. Saya lebih setuju hujan daripada ngundang orang makan gratis.
Jangan marah, saya ekstrim dalam pernikahan Ustaz. Sungguh, ayo kita habiskan rame-rame 4 ekor babi itu nanti. Betul. Untuk apa? Karena ini acara yang paling penting daripada makannya. Gimana Tuhan hadir sungguh-sungguh. Untuk renungkan baik-baik. Semua anak-anak saya yang tahu, kalau saya tahu mereka mau menikah, saya sudah larang, jangan ada pesta. Saya paling gak suka pesta. Habis-habiskan uang. Lebih baik uang dikumpulkan buat hidupmu daripada untuk pesta. Beri yang terbaik untuk mereka datang di gereja. Itu jauh lebih baik. Nah ini prinsip saya. Jangan marah saudara. Ya, saya gak suka pesta sebetulnya. Oke, saya lanjut. Jadi kalau keluarga kita itu keluarga kudus, lalu anak-anak kita pasti kudus. Jangan khawatir, anak-anak Tuhan menghibur. Yeremia 1 ayat 5. Saya pernah khotbah ini di Cengenanum waktu Natal tahun berapa itu, 2002 kalau tidak salah. Yeremia 1 ayat yang kelima. Saya kagum pada firman ini. Maka itu semua kita harus mengerti kebenaran ini. Yeremia 1 ayat yang kelima. Bagaimana cara Tuhan bekerja dengan anak-anak kita? Ini sungguh dahsyat dan ajaib. Yeremia 1 ayat yang kelima. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, ini firman kepada Yeremia. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Coba saudara perhatikan. Kalau Yeremia belum jadi janin, belum jadi embrio, ternyata sudah dikenal oleh Papa di surga, berarti bapak ibunya belum menikah. Ya atau tidak? Coba renung. Nah ini yang buat saya bertanya, bagaimana Papa engkau mengenal seseorang yang papa mamanya belum kawin? Kan lucu. Coba renungkan ini, ya atau tidak? Yeremia, aku kenal engkau sejak engkau belum dibentuk dalam rahim ibumu. Jadi belum menikah papa mama itu. Bingung saya. Tapi lagi sekali jawaban tetap hanya pada firman, bukan pada buku-buku yang lain. Saya cari pada firman juga, pada Alkitab. Maka itu ini prinsip salah seorang guru saya namanya Pendeta Yesaya Sunarso dari kota Magelang, Jawa Tengah, desa almarhum. Di antara banyak pelajaran yang saya pernah belajar dari dia, satu yang saya suka, dia berkata gini, sampai kapanpun juga, kalau besok kamu waktu saya masih sekolah belajar firman, kalau menemukan hal yang sulit pada satu ayat, jangan cari di buku yang lain, carilah di Alkitab juga, karena firman itu akan menjawab dirinya sendiri. Jadi ketika saya bingung dengan Yeremia 1 ayat 5 bagian pertama, saya tahu jawabannya pasti ada di Alkitab juga. Nah ringkas cerita, ternyata jawabannya ada di Efesus 1 ayat yang keempat. Efesus 1 ayat 4. Nggak usah dibuka supaya tidak bingung nanti ini. Dikatakan di situ bahwa Tuhan sudah memilih kita sejak dunia belum dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan Dia. Saudara, saya bingung melihat ayat itu. Kalau Dia sudah pilih kita sejak dunia belum jadi, dan itu tidak untuk semua orang. Ayat itu tidak untuk semua orang. Itu hanya untuk yang khusus saja. Jangan tanya lebih jauh. Saya sendiri sedang mencari jawabannya dari Tuhan. Bagaimana orang-orang yang lain? Nanti saya akan tunjukkan secara pintas, tapi belum pasti. Saya masih memikir. Bagaimana mungkin kalau dunianya belum dibentuk, lalu ada orang-orang yang sudah dipilih? Coba renungkan. Berarti Adam dan Hawa saja belum ada. Lalu orang-orang itu ada di mana? Mengapa Dia sudah pilih sejak dunia belum jadi? Terus, Roni, dengarkan ini. Betul nggak, Jawab? Renungkan baik-baik. Aku telah memilih orang-orang itu sejak dunia belum jadi, dengan tujuan supaya kudus dan tak bercela. Wah, malah pusing saya. Kalau dunianya belum jadi, Adam Hawanya juga belum lahir, lalu orang-orang ini di mana? Lalu ketemu jawabannya di Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-14 dan 15. Ternyata Tuhan itu sudah merencanakan apa-apa sejak dulu, dan Dia cari yang sudah ada dulu. Ini luar biasa. Pengkhotbah 3, 14 dan 15. Ya, saya mau bacakan ayat itu. Jangan tutup Yeremia 1.